Jeleknya, kalau misalkan mobil itu mobil simpenan, mobilnya cukup ada umur dan hanya dipanasin doang di garasi alias kilometernya rendah, itu biasanya problemnya yang aneh-aneh nih. Ini Alphard GS ini menggunakan engine 2400 cc yang lama ya. 2400 cc yang lama dengan di bodi segede gini, dan ini kilometernya di 44.000 di tahun 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah nih mobilnya. Untuk supaya kita tahu nih mobil ini dipakai dengan bener atau enggak, ya balik lagi kan lu bisa ngecek kayak sebenarnya kilometer mau tinggi kek, mau rendah kek, semuanya bergantung kepada cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Nah, di video kali ini saya masih ada di Fokus Motor, di mana saya lagi mau mengulas tentang kalau lo beli mobil second kilometer tinggi sama kilometer rendah itu sebenarnya bagusan mana sih? Oke, sebenarnya kilometer mau tinggi kek, mau rendah kek, semuanya bergantung kepada tahunnya ya. Kalau misalkan tahunnya itu tua banget dan kilometernya rendah banget, itu biasanya problemnya berbeda dengan ketika tahun tua dan kilometernya tinggi gitu loh. Nah, sekarang ini kalau misalkan tahunnya agak tua tetapi kilometernya tinggi, itu berarti kan mobilnya dipakai nih. Nah, ketika mobil itu dipakai, kita mengekspektasi kerusakannya itu hal-hal yang wajar. Kayak misalkan kaki-kaki, ya kan, kemudian kampas koplingnya udah mulai aus, kampas rem, disc brake, suspensi, bushing, itu kita mengekspektasi hal-hal yang wajar bagi saya loh ya. Nah, jeleknya kalau misalkan mobil itu mobil simpenan, mobilnya cukup ada umur dan hanya dipanasin doang di garasi alias kilometernya rendah, itu biasanya problemnya yang aneh-aneh nih. Itu biasa problemnya nanti bisa radiatornya dia di radiator itu numpuk lendir, bisa jadi nanti kalau misalkan sebelumnya dia pakai oli yang biasa aja, ntar dia berlendir ya kan, bisa numpuk di situ. Kemudian remnya itu juga biasanya dia sering macet ya kan. Nah, ketika kilometernya rendah dan tahunnya tua, itu malah problemnya menjadi berbeda dengan yang biasa dipakai. Kayak misalkan Alphard ini nih, Alphard GS. Nah, ini Alphard GS ini menggunakan engine 2400 cc yang lama ya. 2400 cc yang lama dengan di bodi segede gini, dan ini kilometernya di 44.000 di tahun 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah nih mobilnya ya kan. Dan itu bagi saya kilometer wajar untuk di tahun itu gitu loh. Jadi ini mobil bukan mobil simpenan, ini dipakai, tapi dipakainya nggak terlalu jauh-jauh amat gitu loh. Jadi itu ngasih tahu saya itu. Dan ketika dibuka engine-nya juga masih bersih, nggak ada rembesan, kemudian kabel-kabel semua saya pegangin juga nggak getas gitu kan, nggak ada yang patah. Dan ketika dihidupin ya seharusnya memang tidak ada check engine dan segala macamnya. Nah, untuk supaya kita tahu nih mobil ini dipakai dengan bener atau enggak, ya balik lagi kan lu bisa ngecek di buku servisnya ya kan. Itu buku servis 1, 2, gua sih ngeliat berapa kali dia ganti oli, karena itu kan berhubungan dengan kilometer. Kalau misalkan mobilnya jarang dipakai, biasanya ganti olinya juga jarang. Nah, itu yang kita nggak mau. Nah, untuk mobil berumur atau mobil tahun tua, biasanya gua saranin lo orang juga cek semua electrical ya. Lo orang bisa mengundang kayak Autospektor untuk inspeksi mobil-mobil Anda, atau Anda bisa datang ke tempat yang udah lu kenal gitu kan dan bergaransi. Jadi maksudnya lu bisa dicekin mobilnya dengan bener sebelum lu pergi beli kan gitu kan. Jadi ya ibaratnya lu mau kilometer rendah atau kilometer tinggi sih nggak ada masalah, yang penting lu lihat juga dari tahunnya. Dan saya sendiri lebih prefer Anda memiliki orang yang bisa dipercaya atau lembaga-lembaga survei kayak misalkan si Autospektor untuk mensurvei mobil sebelum Anda beli. Dan lebih bagus lagi ketika Anda beli itu tergaransi oleh si penjual, dan ya biasanya habis dibeli ya kita kuras semua fluidsnya dan kita ganti dengan yang baru. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari channel Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.